Terkadang orang berpikir kalau kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi nyatanya uang bisa membeli berbagai macam-macam hal yang membuat kita bahagia. Uang memang menjadi salah satu faktor penting di dalam hidup kita. Hampir setiap aspek di hidup kita membutuhkan yang namanya uang. Mulai dari biaya sekolah, berobat, bahkan paket internet dibeli dengan uang. Lalu, bagaimana sebenarnya asal-usul terciptanya uang? Di video kali ini kita akan membahas bagaimana uang itu diciptakan. Pada zaman dahulu, manusia memenuhi kebutuhan dengan cara berburu. Kehidupan zaman dulu tidak sekompleks sekarang. Mereka menangkap hewan untuk bisa makan. Manusia tinggal di goa atau membuat tenda-tenda sebagai tempat berlindung. Semua orang atau dalam kelompok membuat pakaian sendiri, minum dari sungai-sungai dan hidup dengan cara berpindah-pindah. Pada masa ini, jelas bahwa uang belum ada. Bahkan benda yang dijadikan alat tukar saja belum ada. Masyarakat pada zaman itu belum kepikiran untuk membuat alat transaksi yang bisa digunakan secara universal. Dengan seiring berjalannya waktu, manusia mulai hidup menetap. Orang-orang kemudian memproduksi sendiri kebutuhannya. Mereka berkebun, bertani, beternak, dan tidak lagi terus-menerus mengambil secara langsung hasil alam untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi masalahnya, semakin lama hal ini semakin sulit dilakukan. Barang-barang yang mereka produksi sulit memenuhi semua kebutuhannya. Mereka membutuhkan hasil produksi orang lain supaya kebutuhannya tercapai. Contohnya, ada orang yang paham cara beternak sapi, tapi tidak tahu cara menanam padi atau produksi beras. Akhirnya, mereka harus sepakat untuk menukarkan apa yang mereka punya dengan barang milik orang lain agar kebutuhannya terpenuhi. Peristiwa tukar-menukar ini dinamakan dengan sistem barter. Pada mulanya, mereka merasa kalau barter adalah jawabannya. Mereka jadi bisa saling menutupi kebutuhan satu sama lain. Orang-orang bisa pergi ke pasar dan membawa barang-barang mereka, berharap menemukan orang yang membawa barang yang mereka butuhkan dan mau ditukar. Tentu, praktek barter ini tidak semudah teorinya. Semakin lama, kelemahan sistem barter ini semakin terlihat. Mereka semakin sulit menemukan orang yang ingin ditukarkan barangnya. Contoh, ada orang yang ke pasar membawa beras 2 kilo. Sementara di rumahnya dia butuh lemari. Sehingga sangat sulit menemukan orang yang punya lemari dan mau ditukar dengan beras 2 kilo. Sehingga orang tadi gagal memenuhi kebutuhannya. Demi mengatasi masalah ini, akhirnya manusia berpikir dan memutuskan untuk membuat alat tukar dari barang-barang tertentu. Bangsa Romawi, misalnya, pada akhirnya menjadikan garam sebagai alat tukar di masanya. Karena pada masa itu, garam cenderung barang yang mudah didapatkan dan diproduksi. Garam bahkan membawa pengaruh besar bagi alat tukar sampai sekarang. Garam dan barang lain yang berfungsi sebagai alat tukar ini pada awalnya menjadi alternatif manusia untuk melakukan transaksi. Tetapi, masalah kembali muncul. Barang-barang ini tidak punya daya tahan yang cukup lama. Seiring perkembangan zaman, barang-barang ini pun digantikan oleh logam seperti emas, perak, dan tembaga. Alasannya, tentu karena emas dan perak punya nilai dan daya tahan yang lama. Alat tukar ini dinamakan dengan uang barang. Pada masa inilah manusia lepas dari yang namanya sistem transaksi tukar-menukar barang. Masalahnya, logam tidak cocok untuk transaksi dalam jumlah besar. Zaman sekarang saja kita malas kalau beli barang dengan recehan yang banyak. Contohnya kalau kamu harus membeli hewan ternak dengan recehan, butuh berapa karung? Selain merepotkan, logam punya kekurangan yakni berat, perlu ruang yang besar, dan jumlah pengangkut yang banyak. Inilah salah satu asal-usul diciptakannya uang kertas. Hal inilah yang menyebabkan diciptakan alat tukar uang kertas. Pada mulanya, kertas yang digunakan adalah kertas bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Mulai saat itu, logam disebut uang barang, tidak lagi dipergunakan dan orang-orang memilih untuk menggunakan kertas. Kertas ini yang selanjutnya menjadi cikal bakal uang kertas yang ada saat ini. Di Indonesia sendiri,
Mata uang yang beredar pertama kali disebut dengan Uang Republik Indonesia atau ORI. ORI ditetapkan pada tanggal 29 Oktober tahun 1946, dan beredar di seluruh Indonesia keesokan harinya. Baru deh, setelah itu melewati proses yang panjang hingga akhirnya The Javasche Bank berubah nama menjadi Bank Indonesia yang menjadi bank sentral di Indonesia. Bank inilah yang pada akhirnya menentukan harga, ciri, dan bahan uang yang digunakan sampai saat ini. Demikianlah sejarah terciptanya uang tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.